Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami channel Belajar Berhitung. Masih menyambung materi yang sebelumnya. Di dalam menentukan nilai limit fungsi tak hingga, maka kita mencari nilai limitnya dengan menentukan nilai pangkat tertinggi serta mengkalikan dengan faktor sekawan. Nah, pada video kali ini kita akan menentukan nilai limit fungsi dengan mengkalikan faktor sekawan. Jika dengan substitusi langsung bentuk limit fx dikurang gx untuk x mendekati tak hingga hasilnya berbentuk tak hingga dikurang tak hingga, maka bentuk limit tersebut perlu disederhanakan terlebih dahulu ya. Jika faktor tersebut dikalikan dengan faktor sekawan, maka diperoleh persamaannya limit fx dikurang gx untuk x mendekati tak hingga sama dengan limit fx dikurang gx dikali dari faktor sekawan dari limit itu sendiri ya. Di sini ada fx dikurang gx, maka faktor sekawannya adalah fx ditambah gx. Nah, jadi untuk limit fx dikurang gx x mendekati tak hingga dikalikan dengan faktor sekawannya berbentuk fx ditambah gx dibagi fx ditambah gx, atau sama dengan limit x mendekati tak hingga f kuadrat x ditambah dengan g kuadrat x dibagi dengan fx ditambah gx. Nah, untuk memahami materi ini, mari kita lihat ke contoh soal. Hitunglah nilai limit x mendekati tak hingga akar dari x ditambah 1 dikurang akar dari x dikurang 1. Penyelesaiannya, coba kita perhatikan ya. Di sini limit akar x ditambah 1 dikurang akar x dikurang 1 untuk x mendekati tak hingga, seperti persamaan kita di awal bahwa jika dia berbentuk fx dikurang gx, maka kita kalikan dengan faktor sekawannya. Nah, dalam hal ini limit akar dari x ditambah 1 dikurang dengan akar x dikurang 1 untuk x mendekati tak hingga, faktor sekawannya adalah lawan dari sini ya. Di sini ada tanda negatif, maka faktor sekawannya adalah positif dari akar x ditambah 1 ditambah akar x dikurang 1. Jadi keduanya atau bagian atas dan bagian bawah kita kalikan dengan faktor sekawan dari limit ini sendiri, sehingga hasilnya adalah akar x ditambah 1 dikali dengan akar x ditambah 1. Kemudian akar x ditambah 1 dikali lagi dengan akar x dikurang 1. Ingat, di sini tandanya masih positif ya. Sehingga untuk selanjutnya yang sebelah sini ya kita kalikan, dan kita perlu perhatikan di sini ada tanda negatif. Sehingga akar x dikurang 1 dikali dengan akar x ditambah 1. Yang ini ya, akar x dikurang 1 dikali dengan akar x ditambah 1. Kemudian di sini masih tanda negatif. Di sini ya, masih tanda negatif, sehingga akar x dikurang 1 dikalikan lagi dengan akar x dikurang 1. Adapun akar x ditambah 1 ditambah dengan akar x dikurang 1 ini tetap ya menjadi pembaginya. Nah, jika kita perhatikan, ini ada positif akar x ditambah 1 dikali dengan akar x dikurang 1. Kemudian di sini juga ada ya, negatif akar x ditambah 1 dikurang akar x dikurang 1. Maka ini positif ketemu negatif, maka kita hilang ya. Hasilnya ada 0, sehingga yang kita tulis adalah akar x ditambah 1 dikali dengan akar x ditambah 1. Hasilnya, ingat, dengan angka yang sama dalam berbentuk akar, jika kita kalikan atau kita kuadratkan, maka akarnya akan hilang, sehingga dia membentuk x ditambah 1. Kemudian yang ini, di sini juga ya, di sini ada akar x dikurang 1 dikali dengan akar x dikurang 1. Ingat, jika angkanya sama, dia dalam bentuk akar, jika kita kalikan atau kita kuadratkan, dia membentuk atau bilangan itu sendiri dengan, perlu diingat di sini ada tanda negatif. Maka tanda negatifnya tetap ya di sini ya. Sehingga untuk pembaginya sendiri masih tetap yang ini. Sampai di sini, seperti kita ketahui sendiri, di dalam limit fungsi tak hingga,
Untuk X mendekati tak hingga, dia akan mendekati 0. Berarti di sini X-nya adalah 0. Kemudian di sini X-nya juga ada 0. Nah, di sini jika kita perhatikan 0 ditambah 1 tetap 1, kemudian 0 dikurang 1 ya, di sini tetap negatif 1. Nah, negatif ketemu negatif dia menjadi positif, sehingga 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Dari hasil kali faktor sekawan ini diperoleh limit X mendekati tak hingga 2 per akar X ditambah 1 ditambah akar X dikurang 1. Untuk X mendekati tak hingga, nilai akar X ditambah 1 dan X dikurang 1 mendekati tak hingga. Sehingga nilai dari hasil faktor sekawan ini sendiri adalah 0. Nah, bagaimana caranya? Kalian tentu masih ingat di video kita sebelumnya ya, cara menentukan nilai limit. Seperti biasa, buat dahulu tabel nilai limit dari 2 dibagi akar X ditambah 1 ditambah akar X dikurang 1 untuk X mendekati tak hingga. Sehingga untuk X kita misalkan 1, maka di sini 2 dibagi akar 1 ditambah 1 ditambah akar 1 dikurang 1. Hasilnya adalah 1,4. Di sini masih ada lagi komanya di belakangnya. Kemudian kita ambil lagi contoh untuk X 2, maka di sini 2 dibagi dengan akar X-nya 2 ya. 2 ditambah 1 berarti akar 3 ditambah dengan akar 1. Sampai dengan seterusnya. Kemudian jika kita ambil X-nya 1000, maka di sini adalah 2 dibagi akar 1001 ditambah dengan akar 999. Jika kita perhatikan, untuk X-nya 1, 2, sampai seterusnya, sampai mendekati tak hingga, maka nilai limitnya 1,4, 0,74, sampai seterusnya 0,03, 0,01, sampai seterusnya, sampai dia mendekati 0. Ini artinya semakin besar nilai X, semakin tak hingga nilai X, maka nilai limitnya semakin kecil, semakin mendekati 0. Sehingga ditarik kesimpulan berdasarkan definisi limit fungsi tak hingga video sebelumnya ya, bahwa nilai limitnya adalah 0 di sini ya. Nah, sampai di sini semoga kalian bisa memahami cara menentukan nilai limit tak hingga atau limit fungsi tak hingga dengan mengkalikan faktor sekawan. Jika ada yang kurang paham atau perlu ditanyakan, silakan komen di bawah ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.